Bagi anak-anak. Bagi. Hari ini kita tidak belajar seperti biasa. Kita akan menjalankan simulasi pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Temanya sangat penting dan dekat dengan kehidupan kalian, olahraga dan bahaya narkoba terhadap kesehatan fisik. Karena kalian semua sedang tumbuh dan harus menjaga tubuh tetap sehat. Hari ini kalian akan dibagi dalam 2 kelompok. Kalian akan berpikir dan berdiskusi menyusun solusi kreatif. Bapak akan membagi kalian dalam 2 kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan untuk pemilihan anggota. Dari 1, 2, 3. 3. Oke. Kelompok 1 analisis dampak narkoba terhadap olahraga. Masalah pokok. Mengapa penggunaan narkoba menurun performa dan olahraga? Diskusi dampak zat adiktif atau sabu, ganja, heroin dan sebagainya terhadap kekuatan otot, daya tahan, koordinasi gerak, konsentrasi dan mental. Bandingkan gaya hidup atlet sehat dan penggunaan narkoba. Telusuri studi kasusnya, contohnya Maradona dan atlet lokal. Untuk kelompok 2, strategi pencegahan narkoba melalui aktivitas olahraga di sekolah. Masalah pokok, bagaimana aktivitas olahraga di sekolah dapat menjadi baseline pencegahan narkoba. Tugas, identifikasi faktor penyebab remaja memakai narkoba. Tekanan teman supaya minim kegiatan positif, stres akademik. Bahas solusi terhadap ekstrakurikuler olahraga. Untuk kelompok 1, saya silakan untuk mendiskusikan tugas sekalian. Perkenalkan, nama saya Ardila, MPK 3 bersama 312. Nama saya Brian Suraya, PMK 3 18. Nama saya Armando Giting dan saya Kakak Sembiring. Oke, kami dari kelompok 1 ingin menjawab ataupun memberi hasil dari diskusi kami. Dari masalah pokok yang pertama adalah mengapa penggunaan narkoba mengalami penurunan performa dalam olahraga? Penggunaan narkoba mengalami penurunan performa oleh olahraga karena zat adiktif secara langsung merusak sistem tubuh yang dibutuhkan untuk berolahraga, mulai dari otot, jantung, paru-paru hingga fungsi otak. Zat seperti sabu, ganja, heroin dan lainnya mempengaruhi kekuatan otot, menurunkan daya tahan tubuh serta merusak koordinasi gerakan dan mengacaukan fungsi mental seperti konsentrasi dan pengendalian emosi. Dalam jangka pendek, penggunaan mungkin merasa berenergi secara smooth, tetapi dalam jangka panjang, performa fisik dan psikologis menurun drastis. Dampak zat adiktif terhadap kekuatan otot. Zat seperti sabu dan heroin dapat merusak jaringan otot dan saraf. Sabu menyebabkan tubuh bekerja secara berlebihan, memicu kelelahan otot kronis bahkan dalam aktivitas ringan. Penggunaan sabu sering merasa kuat di awal, tetapi otot sebenarnya bekerja melebihi kapasitas dan akhirnya mengalami degradasi. Heroin dan depresan lainnya menekankan sistem saraf pusat sehingga otot menjadi lemas dan tidak bisa merespon latihan fisik dengan baik. Ganja mengganggu keseimbangan hormon yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otot seperti testosteron. Baik, dampak terhadap daya tahan tubuh. Narkoba seperti ganja dan heroin memperburuk kerja paru-paru dan jantung. Paru-paru tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal yang menyebabkan tubuh cepat lelah. Jantung penggunaan narkoba pun rentan mengalami aritmia dan gangguan detak jantung sehingga daya tahan tubuh sangat rendah. Dalam olahraga, daya tahan sangat penting untuk mempertahankan performa dan durasi lama. Atlet yang menggunakan narkoba cenderung dapat kehabisan nafas, sulit mengikuti ritme latihan dan rentan pingsan atau cedera. Dampak terhadap koordinasi gerak. Koordinasi gerak adalah kemampuan tubuh untuk mengatur kecepatan dan saraf secara cepat dalam bergerak. Ganja dan heroin mengaruhi sistem motorik pusat, menyebabkan gerakan menjadi lambat atau tidak sinkron. Penggunaan sabu dan ganja dan mengalami tremor atau putaran tubuh tidak terkendali. Hilang keseimbangan serta kesulitan dalam mengendalikan arah ritme gerakan
sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah pokok, bagaimana aktivitas olahraga di sekolah dapat menjadi benteng pencegahan narkoba. Olahraga di sekolah bukan hanya kegiatan fisik semata, tapi juga sarana pembangunan karakter dan pembentukan pola hidup sehat. Dalam konteks pencegahan narkoba, olahraga berfungsi sebagai kegiatan positif yang mencegah remaja terjerumus dalam lingkungan negatif. Aktivitas ini mengisi waktu luang, menyalurkan energi, membentuk disiplin, mempererat pergaulan sehat, dan meningkatkan harga diri. Dengan berolahraga, siswa tidak hanya menjadi bugar, tetapi juga punya alasan untuk menjauhi narkoba. Faktor penyebab remaja menggunakan narkoba. 1. Tekanan teman sebaya. Remaja berada pada tahap perkembangan sosial yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan. Banyak kasus penyalahgunaan narkoba bermula dari ajakan teman sebaya siswa yang tidak percaya diri atau ingin diakui dalam kelompok antara mencoba narkoba hanya karena ingin diterima tanpa kegiatan yang positif. Tekanan ini sulit dilawan. 2. Hidup kegiatan positif. Ketika siswa memiliki banyak waktu luang tanpa pimpinan produktif, mereka lebih mudah merasa bosan mencari hiburan yang salah. Lingkungan yang tidak menyediakan kegiatan sehat seperti olahraga membuat remaja lebih rentan terhadap ajakan menggunakan zat adiktif. 3. Stres akademik. Tuntunan nilai, beban ujian dan tekanan dari orang tua bisa membuat siswa merasa tertekan secara mental. Jika stres ini tidak disalurkan dengan cara yang sehat, seperti lewat olahraga, maka pelarian ke narkoba bisa dianggap sebagai jalan keluar jangka pendek yang berbahaya. Contoh program sekolah satu siswa olahraga, tujuannya yaitu setiap siswa wajib terlibat minimal dalam satu kegiatan olahraga ekstrakurikuler, mengisi waktu luang dengan kegiatan sehat dan terstruktur, meningkatkan semangat sportivitas dan disiplin siswa. Dampak positifnya yaitu siswa menjadi aktif, semangat dan bangga dengan kegiatannya. Keterlibatan dalam kegiatan positif mengurangi risiko penggunaan narkoba. Sekolah menjadi tempat yang menyenangkan dan mendidik secara fisik dan mental. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 1 kesimpulan, kelompok penggunaan narkoba memiliki dampak serius terhadap performa atlet dalam semua aspek, mulai dari fisik hingga psikologis. Olahraga menuntun tubuh dan pikiran yang optimal, dan narkoba adalah musuh utama bagi keduanya. Remaja dan atlet muda harus disadarkan bahwa narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tetapi juga merenggut masa depan dan mimpi mereka. Oleh karena itu, gaya hidup sehat dan menjauhi narkoba adalah fondasi utama dalam membangunkan atlet yang sukses dan bermakna. Kesimpulan untuk kelompok 2, aktivitas olahraga di sekolah memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dengan mengidentifikasi faktor penyebab seperti tekanan pergaulan, kurangnya kegiatan positif, dan stres akademik, kita bisa mencegah solusi nyata melalui program olahraga yang menarik dan mendidik. Ekstrakurikuler olahraga bukan hanya mencegah narkoba, tetapi juga membentuk generasi muda yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Sekolah perlu menjadikan olahraga sebagai budaya, bukan sekedar kegiatan tambahan. Anak-anak, setelah kita menyaksikan presentasi masing-masing kelompok, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting dari kegiatan hari ini. Pertama, narkoba bukan hanya merusak secara fisik, tetapi juga menghancurkan mental, karir, dan bahkan masa depan seseorang, termasuk para atlet dan pelajar seperti kalian. Kedua, kita belajar bahwa olahraga bukan sekedar aktivitas
terlibat dalam kegiatan positif dan menjaga lingkungan pertemanan yang sehat. Kalian sudah memilih jalan yang benar. 3. Melalui pelajaran ini, kalian telah menunjukkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan menemukan solusi nyata dalam bentuk program, poster, video, dan drama. Ini membuktikan bahwa kalian adalah generasi sadar, peduli, dan kuat menghadapi tantangan zaman. Dan terakhir, ingat baik-baik, tubuh sehat tanpa narkoba, prestasi maksimal. Jadikan olahraga sebagai sahabat dan jauhi narkoba sebagai musuh. Terima kasih dan atas semangat dan kreativitas kalian. Tetap sehat, tetap aktif, dan tetap berpikir cerdas. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak.